104.7 Trijaya FM Surabaya, The Real News and Information. Halo, selamat siang pendengar Trijaya, apa kabar Anda hari ini? Sehat semuanya ya. Saya berharap kita semua dalam kondisi terbaik. Hari ini saya Wina Alifah kembali menjumpai Anda di Trijaya Siang. Ada yang istimewa untuk Trijaya Siang hari ini karena kita akan bicara tentang penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang menjangkiti bayi baru lahir dan balita. Sampai 1 jam nanti kita akan bicara tentang apa sih sebenarnya pneumonia itu, akibatnya apa, juga bagaimana cara mencegahnya. Pendengar Trijaya, di Indonesia pada 2019 sekitar 551 balita meninggal akibat pneumonia ini. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi G. Sadikin menyebut jumlah 500.000 dari sekitar 5 juta anak yang dilahirkan di Indonesia tiap tahun terkena pneumonia. Ini tentunya angka yang besar ya dan mengundang perhatian kita semua. Dan kita juga akan membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan vaksin PCV untuk pneumonia ini. Bagaimana cara mendapatkan vaksin PCV ini? Gratis atau berbayar untuk mendapatkan PCV ini? Kita juga akan membicarakan tentang imunisasi PCV rutin. Dan vaksin PCV produksi Pfizer ini digunakan dalam proses introduksi atau pengenalan di Jawa Timur dan Jawa Barat yang pencanangannya dilakukan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin pada Juni lalu di Kabupaten Gresik. Dan saya mengundang Anda untuk berinteraktif di talk show ini. Silahkan Anda bisa menelpon ke 99241047, juga WhatsApp Anda bisa kirimkan untuk pertanyaan Anda, nanti akan langsung dijawab oleh narasumber ya. Silakan Anda kirimkan ke 0811 33 1047. Dan saya akan menyapa narasumber yang sudah hadir. Siang ini ada Dr. Dominikus Husada, spesialis anak. Juga sudah hadir Ibu Nur Farida, SKMMM, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Selamat siang Dr. Domi, Bu Farida, apa kabar siang ini? Selamat siang. Sehat semuanya Sehat. Ya? Wah, oke. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat. Dokter Domi akan mengawali bincang-bincang siang ini. Dok, bisa dijelaskan tentang apa sih sebenarnya penyakit pneumonia ini, kemudian serangannya seperti apa dan penyebabnya, Dok? Ya, arti kata dari pneumonia adalah radang paru ya. Radang paru, jadi sel-sel pada paru kita itu mengalami proses peradangan, dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang salah satu fungsi terbesarnya adalah pertukaran oksigen. Dan itu, oleh karena itu orangnya itu kemudian menjadi sesak karena paru-parunya itu berkurang fungsinya. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa bakteri, virus, segala macam, termasuk COVID ini bisa juga. Oh, baik. Termasuk bahan kimia, jadi mereka yang dalam paparan bahan kimia akan terhirup, itu juga bisa. Jadi ada banyak penyebab, tapi yang paling menjadi perhatian terutama belakangan ini adalah yang bakteri. Dan karena dia pengobatannya ada, pencegahannya bisa. Dia adalah pembunuh nomor satu saat Dok, ini bagi anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang berkembang atau miskin. 2 pembunuh adalah diare dan pneumonia, dan mereka selalu menempati peringkat 1-2 secara bergantian dimanapun, termasuk di Indonesia. Ya, Dok, kalau seperti yang dijelaskan oleh Menteri Kesehatan, angkanya cukup besar ya, sekitar 500.000 dari sekitar 5 juta anak yang dilahirkan di Indonesia setiap tahun terkena pneumonia. Kenapa angkanya bisa sebesar ini, Dok? Banyak sebab ya. Kalau kita pergi ke Afrika lebih besar lagi angkanya. Menggiriskan lagi angka itu, lebih menakutkan gitu. Iya. Jadi ada banyak sebab. Makin maju negara itu makin rendah pasti. Terus bisa dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dalam perawatan bayi atau anak ya. Kemudian daya tahan tubuh anak di daerah berkembang dan miskin itu memang relatif lebih rendah, ya, sehingga seringnya dia sakit dan sebagainya. Alam tropik ini juga kuman-kuman atau bakteri-bakteri itu tumbuh subur. Ya, jadi ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Dokter tadi menyebut kebiasaan lama, ini juga bisa menjadi penyebab munculnya
pneumonia pada anak? Apa saja dok kebiasaan lama itu? Kalau di kita anak diikat sejak lahir. Di bedong itu dok? Ya, diikat kuat ya, bukan cuma dipasang itu, diikat kuat. Iya, iya, Nah, dia iya. kan sulit seperti kita pakai kemben 24 jam, kan nafas tidak longgar. Di NTT tempat saya tinggal dulu, dimasukkan ke dapur. Waduh, Yang nggak ada jendelanya, dapur-dapur tujuannya tradisional apa? di desa-desa itu ya seperti kita, nggak boleh keluar sebelum sebulan. Oh, sawanan katanya ya dok Dan ya? sebagainya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ya, tapi tentu itu semakin lama semakin berkurang ya Iya, dengan kemajuan zaman. Tapi saya baik. kira tidak sepenuhnya hilang. Iya, wah ini ibu-ibu harus tahu nih ya, terutama calon ibu muda, kebiasaan lama yang secara tradisi turun-temurun dilakukan itu ternyata bisa menjadi pemicu munculnya pneumonia. Nah, sekarang penting untuk diketahui juga dok tentang ciri-ciri atau tanda-tanda medis penyakit pneumonia pada bayi, balita, dan anak. Yang jelas dia akan berakhir dengan sesak. Baik. Awalnya yang paling sering adalah batuk. Mm-mm. Jadi ada batuk, umumnya disertai pilek, tapi kalau bayi sering nggak kelihatan ya. Tapi Iya. batuk itu jelas. Dan panas, karena Baik. dia infeksi bakteri. Bayi baru lahir mungkin nggak panas, tapi sesak. Iya. Karena pengaturan suhu bayi baru lahir sedikit berbeda. Tapi untuk anak-anak besar dia terang panas, batuk, dan sesak. Itu Iya. yang paling gampang. Jadi kalau startnya hampir seluruhnya dari batuk. Iya. Ya. Kalau dari sisi usia dok, usia berapa nih yang paling rentan terkena pneumonia ini? Makin muda makin berbahaya. Kebalikannya COVID. Gitu ya, iya, COVID iya. makin muda makin aman sebetulnya. Risiko mati paling kecil. Tapi Iya. pneumonia makin muda umurnya, pneumonia bakteri ini makin besar risiko meninggal. Mm-mm. Baik. Tadi juga disebutkan Dokter Domi batuk ini menjadi salah satu ciri atau tanda. Ada bedanya nggak dok batuk biasa, batuk pilek dengan batuk yang ternyata ini gejala pneumonia? Kalau di awal enggak, sama-sama batuk. Dan Iya. semua batuk sebenarnya bisa berujung pada pneumonia. Jadi batuk yang memburuk, anaknya jadi panas terus, tinggi, akan berakhir dengan sesak biasanya. Iya, iya, iya. Ya. Sesak dalam arti sesak ya, bukan karena lendir yang ada di tenggorokan, bukan bunyi krok-krok itu, bukan. Sesak, anaknya kesulitan bernafas. Jadi frekuensi nafas menjadi lebih cepat, hidungnya itu kembang kempis, satu tanda bahwa dia bekerja keras untuk membuka saluran oksigen itu. Otot-otot dadanya semua digunakan ya, dan anak itu mungkin merintih. Itu jadi betul-betul sesak. Iya. Baik. Oh ya dok, tadi penyebab atau tanda kebiasaan lama juga faktor-faktor lainnya itu bisa menjadi pemicu munculnya pneumonia. Kalau dari ibu, apakah di masa kehamilan pun sebenarnya sudah mulai harus diwaspadai, jangan melakukan ini, sebaiknya begini supaya nanti anak yang lahir itu tidak terkena pneumonia? Enggak, ini berlaku umum. Jadi begini, kalau lahirnya itu beratnya kurang, Iya. biasanya daya tahannya juga kurang, atau lahir duluan prematur ya karena ada faktor apa, itu pasti daya tahannya juga kurang. Jadi sarannya itu umum, ibu itu jagalah kehamilan dengan baik supaya anak itu lahir normal. Iya. Nah, itu adalah kondisi paling optimal pada seorang bayi baru lahir. Nah, selanjutnya terserah dari lingkungan dan daya tahan si anak ini. Ya, yang gampang aja, biasanya dikerubungi oleh kakak-kakaknya. Iya. Ya kan, kalau kakaknya batuk, maka dalam hari yang sama ya anak si bayi ini batuk terang. Iya. Jadi ini harus bisa diawasi dengan baik. Baik, ternyata hal-hal yang tidak kita duga itu bisa menjadi pemicu ya dok ya munculnya pneumonia. Kakak-kakaknya banyak, senang punya adik baru, ternyata itu bisa menyebabkan pneumonia. Kemudian mencegahnya dok, ini penting tentunya ya untuk diketahui bagaimana mencegah pneumonia ini sejak dini. Mencegah ada dua ya, satu untuk anak ini sendiri daya tahannya. Jadi ASI tentu yang terbaik dibandingkan formula, sudah jelas. Yeah. Lalu pemantauan tumbuh kembang yang lain harus dilakukan dengan baik. Itu pencegahan umum. Lalu untuk beberapa penyebab itu ada vaksin, tidak semua karena pneumonia itu banyak banget. Jadi ada beberapa yang ada vaksinnya. Nah, itu adalah sarana pencegahan yang sangat efektif. Terus saya akan mengatur lingkungannya, misalnya kalau ekstrimnya saya bilang anaknya jangan dicium.
Aduh susah dok, kalau bayinya gemesin gimana dok? Cium perutnya, Cium perutnya. tangannya, kakinya Iya terserah ya bener kan. bener Tapi bener. mencium wajahnya, sampai Jangan menularkan ya. virus, bakteri. Kalau kondisi kurang Aduh. fit, ya, Iya iya ya iya. itu yang bisa, yang paling gampang lah, yang paling gampang Mm-mm. kita lakukan. Agak susah sih dok, jangan mencium. Bu Farida susah ya, tapi Iya. boleh kalau mau mencium jangan wajahnya, Iya, kaki, tangan semua bagian dari bayi enak udah dicium ya dok ya. iya, kan Oh sama. Pokoknya jangan menularkan dari hidung kita, iya. saluran nafas kita, itu Uh-uh. ke saluran nafasnya dia, itu aja. Hmm. Pneumonia selalu begitu ya, saluran Iya iya nafas ke iya. saluran nafas. Baik. Nah, Dokter Domi juga sudah mulai menyinggung masalah imunisasi ya, imunisasi PCV. Seberapa penting ini dok sebagai langkah untuk mencegah penyakit pneumonia? Ya, salah satu penyebab terbesar pneumonia bakteri pada zaman lalu adalah yang disebut sebagai Streptococcus pneumoniae, namanya bakterinya. Di negara maju sekarang ini, penyebab ini sudah jauh berkurang karena vaksinasi mereka bagus. Ya, jadi sangat menurun. Tapi di negara-negara berkembang ini masih besar. Iya. Jadi ini salah satu yang ada vaksinnya. Pada campak yang gampang aja, yang kita lebih sering kenal, juga bisa pneumonia. Dan vaksinasi campak jelas melindungi dan sebagainya. Tapi tidak banyak memang, karena vaksin di seluruh dunia ini cuma ada 40. Oh, baik. Penyakit ada lebih 10.000, vaksin cuma ada 40. Untuk menunjukkan betapa sulitnya membuat vaksin. Ya. Baik. Dan pendengar Trijaya, ini baru sesi pertama kita loh, udah sangat menarik ya bincang-bincang kita tentang pneumonia. Dan nanti di segmen kedua kita akan lebih dalami lagi tentang imunisasi PCV. Apa sih imunisasi PCV ini ya? Karena ini juga akan dilakukan imunisasi rutin, yang itu berarti bahwa setiap bayi yang lahir wajib diimunisasi PCV. Imunisasi rutin yang sudah dikenal masyarakat, misalnya ada imunisasi BCG, polio, DPT, campak, hepatitis. Nah, ini yang sudah dikenal ya. Nanti akan ada lagi atau sekarang ini sudah mulai diperkenalkan, yaitu wajib imunisasi PCV. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nur Farida. Tapi kita akan break dulu ya, tetap bersama kami setelah yang berikut ini. Bincang-bincang kita siang hari ini tentang ancaman pneumonia pada anak dan pentingnya imunisasi PCV. Sekali lagi saya mengundang Anda ya untuk berinteraktif di sini, terutama untuk Anda para orang tua yang tentunya sangat menaruh perhatian besar terhadap kesehatan anak. Anda bisa menelpon ke 9924047, bisa juga di WhatsApp 0811 331047. Untuk segmen kedua ini kita akan bicara tentang kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam intervensi imunisasi PCV atau pneumococcus konjugasi vaksin di masa pandemi COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Ibu Nur Farida SKMMM, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Bu Farida bisa dijelaskan ya untuk capaian imunisasi PCV introduksi di puskesmas di Kabupaten Gresik sejauh ini seperti apa Bu Farida? Oke, baik Mbak Wina. Untuk di Kabupaten Gresik, kami merupakan salah satu dari 8 kabupaten di Jawa Timur yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan introduksi imunisasi PCV. Yeah. Nah, sampai dengan Oktober tahun 2021 ini, dari sumber data laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, capaian imunisasi PCV dosis 1 kita telah mencapai sejumlah 15,06% atau sejumlah 2.990 bayi dari bayi lahir hidup sebanyak 19.859 anak. Kemudian untuk capaian imunisasi PCV dosis 2 sejumlah 8,50% atau sejumlah 1.707 bayi dari bayi lahir hidup sebanyak 19.859%. Ya, Bu tadi ada kata-kata imunisasi PCV introduksi ya. Apakah ini berarti memang masih tahap perkenalan sekarang ini untuk imunisasi PCV? Betul sekali. Jadi untuk imunisasi PCV ini sebenarnya masih belum menjadi program imunisasi rutin di seluruh Indonesia. Jadi kami merupakan salah satu kabupaten yang dipercaya sebagai kabupaten yang melaksanakan introduksi atau pengenalan imunisasi PCV ini kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi khusus untuk Kabupaten Gresik,
pelaksanaan imunisasi PCV ini diberikan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik secara gratis atau tidak mengeluarkan biaya apapun. Gratis ya. Iya, betul. Tapi ibu-ibu perlu tahu juga nih, para orang tua sudah dibayari pemerintah gratis. Kalau bayar sendiri berapa, Bu Farida? Sekitar 900.000 ya dok untuk sekali suntikan. Waduh, padahal ada berapa kali suntikan? Imunisasi PCV ini diberikan sebanyak 3 kali untuk umur 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Baik, jadi ini benar-benar harus dimanfaatkan ya, karena dari sisi biaya saja sudah dibantu oleh pemerintah. Jadi jangan sampai tidak dimanfaatkan oleh para orang tua untuk kesehatan bayi atau putra-putrinya. Untuk vaksinasinya sendiri kapan dimulai, Bu Farida? Dan ibu-ibu kalau ingin anaknya mendapat vaksinasi PCV ini kemana? Rumah sakit, puskesmas, posyandu? Iya, jadi untuk Kabupaten Gresik, pelaksanaan introduksi atau pengenalan program imunisasi PCV ini telah dicanangkan oleh Menteri Kesehatan pada pertengahan Juni, dan sejak saat itu Kabupaten Gresik sudah mulai memberikan layanan imunisasi PCV ini kepada masyarakat. Ya, jadi sasaran kami untuk tahun ini adalah bayi kelahiran Kabupaten Gresik yang lahir mulai bulan April tahun 2021. Oke. Nah, untuk sasaran atau anak-anak yang ingin mendapatkan imunisasi PCV ini bisa diperoleh di semua posyandu, kemudian puskesdes atau puskesmas di Kabupaten Gresik. Kita ada sejumlah 32 puskesmas yang menyediakan layanan imunisasi PCV. Iya. Apa saja yang perlu dipersiapkan, Bu Farida, untuk para orang tua sebelum nanti anaknya divaksin? Karena ini sekali lagi nih masih dalam tahap pengenalan yang merupakan vaksinasi baru, Bu Farida. Iya, betul sekali. Jadi untuk pemberian imunisasi PCV ini, karena kami merupakan salah satu kabupaten introduksi, maka syarat untuk bisa mendapatkan imunisasi PCV yang pertama adalah berdomisili di Kabupaten Gresik. Jadi tidak harus memiliki KTP Kabupaten Gresik, tetapi bisa juga dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari desa setempat. Kemudian yang kedua, ibu membawa buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Kemudian bayi yang akan diimunisasikan dipastikan berada dalam kondisi sehat, dan juga akan kami lakukan screening ya untuk mengetahui lulus tidaknya atau kelayakan dari bayi untuk mendapatkan imunisasi. Iya, seperti itu. Oke, nah ini dia nih, juga harus ada screening ya untuk bayi dan balita. Apa saja misalnya yang menyebabkan tidak lolos screening untuk mendapatkan vaksinasi PCV ini, Bu Farida? Iya, jadi mungkin pada saat bayi dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dia kondisinya sakit, misalnya ada pilek, kemudian ada demam yang cukup tinggi, ya, atau menderita penyakit tertentu yang merupakan kontraindikasi dari pemberian imunisasi PCV tersebut. Oke, jadi memang harus benar-benar fit, benar-benar sehat bayinya supaya bisa divaksinasi ya. Dan tadi disebutkan bisa ke rumah sakit, puskesmas, atau ada alternatif lain tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk imunisasi PCV ini, tentunya supaya lebih cepat tercapai target jangkauan vaksinasinya ini, Bu Farida, di mana saja? Iya, kebetulan kondisi pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan banyak masyarakat merasa enggan atau takut untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadwal-jadwal pemberian imunisasi rutin termasuk imunisasi PCV ini akhirnya mengalami kendala atau mengalami delay seperti itu. Nah, kami telah menyiapkan seperti yang sudah saya sebutkan di sebelumnya tadi, bahwa kita telah menyiapkan posyandu, kemudian puskesdes dan puskesmas. Untuk mengejar ketertinggalan akibat penundaan karena adanya kegiatan pembatasan-pembatasan, PPKM dan sebagainya, maka kami di Kabupaten Gresik mengupayakan kami memberikan layanan imunisasi mobile ya. Jadi kami memang difasilitasi mobil layanan vaksinasi keliling. Jadi bagi sasaran-sasaran yang ada tertunda karena berbagai hal, itu kami datangi setelah kami membuat kesepakatan atau janji dengan sasaran melalui WhatsApp grup posyandu yang memang ada di setiap wilayah puskesmas di Kabupaten Gresik, seperti itu. Jadi ada pelayanan door to door dengan mengumpulkan sasaran. Kenapa demikian? Karena bentuk dari file vaksin PCV yang
diberikan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu untuk satu vial atau satu botolnya itu diperuntukkan 4 sasaran, sehingga kami harus mengumpulkan 4 sasaran terlebih dahulu sehingga kita baru bisa memberikan layanan vaksinasi. Jadi alternatifnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga mengumpulkan sasaran, ya. Kita juga bisa membuat janji tidak harus di fasilitas pelayanan kesehatan, bisa juga di rumah Pak RT, Pak RW, ya, atau di balai desa sesuai kesepakatan dengan sasaran seperti itu. Baik. Nah, sekali lagi karena ini adalah vaksinasi baru, tentunya penting juga untuk dijelaskan di kesempatan kali ini, Bu Farida, kendala teknis apa saja yang mungkin dijumpai di lapangan dalam pelaksanaan vaksinasi ini? Iya. Jadi pemberian imunisasi PCV ini memang bersamaan dengan pemberian vaksinasi yang lain, ya, antigen yang lain seperti DBT, HP, combo. Tentunya akan diberikan suntikan double. Nah, masyarakat kemungkinan besar juga agak takut ya kalau misalnya anak saya kok harus disuntik kanan kiri atau disuntik 2 jenis vaksin pada waktu yang sama. Dan sebagian juga ada yang menolak ya karena takut masa pandemi kok diimunisasi. Nah, ini kami telah bekerja sama dengan berbagai lintas sektor, lintas program, bekerja sama dengan promosi kesehatan, kemudian dengan Aisyah, Muslimat, ya, dengan MUI juga. Ini kita berikan semacam edukasi kepada masyarakat bahwa suntikan ganda itu aman, ya. Kemudian tidak perlu takut terkait kehalalannya karena telah dijamin oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu kendala kami yang pertama. Kemudian kendala kami yang kedua, sebenarnya bukan kendala ya, tapi lebih kepada tantangan. Tantangan, betul. Iya, karena para pelaksana layanan imunisasi di seluruh Indonesia itu juga sekarang sedang ada target untuk vaksinasi COVID-19 yang harus segera kita selesaikan. Capai. Ya, seperti itu. Nah, dengan kendala seperti itu akhirnya kita membuat jadwal-jadwal, ya, dan membuat kesepakatan khusus di mana kita kumpulkan sasaran imunisasi tadi di suatu tempat. Nah, terus kita lakukan imunisasi mobile atau door to door seperti itu. Ya, sebelum dilakukan vaksinasi, Bu Farida, tentunya ada sosialisasi dulu ya kepada masyarakat tentang apa itu pneumonia, seperti tadi dijelaskan Dr. Domi sebab-sebabnya, pencegahannya. Ini kapan dilakukan? Sesaat sebelum vaksinasi atau ada waktu tertentu sebelum pelaksanaan vaksinasinya? Ya, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, pertengahan Juni kita telah lakukan yang namanya launching ya, atau pencanangan introduksi imunisasi PCV di Kabupaten Gresik. Setelah itu kami bekerjasama dengan promosi kesehatan, bekerjasama dengan lintas sektor, kita berikan edukasi melalui katakan pertemuan, ya, kemudian Zoom meeting, kita juga ada banner, leaflet, ya, seperti itu. Kita sampaikan apa sih vaksinasi PCV itu, kemudian keamanan suntikan ganda, ya. Kemudian ketika akan melakukan vaksinasi kita juga lakukan edukasi kepada sasaran, ya, terkait manfaat. Kemudian keamanan dari suntikan ganda, juga kemungkinan kejadian ikutan pasca imunisasi yang mungkin timbul, sehingga masyarakat merasa jelas dan tidak takut lagi untuk mengimunisasikan anaknya, terutama imunisasi PCV di seluruh Fasiankes yang ada di Kabupaten Gresik. Iya. Tapi tentunya sekali lagi dijelaskan Bu Farida tadi, ini memang sebuah tantangan ya, karena vaksinasi baru apalagi sekarang di masa pandemi. Jadi juga tentunya diharapkan keterbukaan dari masyarakat untuk bisa menerima informasi tentang pneumonia, kemudian keterbukaan untuk anaknya bisa mendapatkan imunisasi PCV. Dan pendengar Trijaya, ada telepon? Oke, baik, kita terima telepon yang masuk. Selamat siang, radionya bisa dikecilkan. Iya. Iya, dengan Ibu Eli. Iya, Bu Eli, silakan. Iya. Maaf, saya juga ini ya pernah mendengar tentang vaksin pneumonia gitu untuk beberapa tahun yang lalu. Apakah yang disampaikan ini adalah vaksin yang jenis baru atau apa ada varian baru begitu untuk pneumonianya? Kemudian sejauh apa atau efektif apa untuk vaksin pneumonia ini dan apakah perlu diulang gitu? Itu aja pertanyaan saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Terima kasih. Eli. Selamat siang. Silakan bisa langsung ditanggapi Bu Farida atau Dr. Domi. Ya, kayaknya sama ya dengan yang baik. diterima ya. Jadi karena di kita memang relatif lebih terlambat dari negara maju dan selama ini hanya ada di sektor swasta. Yeah.
dia memang sudah masuk cukup lama di Indonesia, tapi di sektor swasta. Dan itu yang digunakan pada saat ini, yang diharapkan oleh pemerintah untuk semuanya. Tapi karena keterbatasan berbagai hal, baru bisa tahun ini 2 provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Timur sendiri baru 8 kabupaten kota. Iya. Ya, tapi kalau yang sudah pernah menerima di swasta, yaitu di swasta jadwalnya tidak sama dengan di pemerintah. Kalau di swasta biasanya 3+1, jadi 3 sebagai dasar diulangi sekali setahun kemudian. Yang diputuskan pemerintah ini adalah 2+1, dan umurnya juga sedikit berbeda. Ya, tapi barangnya sama. Iya, efektivitasnya tadi ditanyakan oleh Bu Eli, sejauh mana bisa melindungi bayi dan balita dari pneumonia? Sejauh pneumonia disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, vaksin ini sangat bagus. Ya. Nah, tapi tentu nggak ada vaksin melindungi 100% ya, nggak mungkin. Tapi dia tidak melindungi pneumonia karena sebab lain gitu. Jadi kalau karena campak ya harus vaksin campak, berbeda. Juga dengan kuman-kuman yang kebanyakan belum ada vaksinnya ya dia nggak bisa. Tapi untuk satu kuman ini dia sangat efektif. Baik. Begitu. Demikian untuk Bu Eli, dan kita sudah menerima banyak pertanyaan lewat WhatsApp. Tapi kita akan break dulu, jadi sabar dulu ya untuk Anda pendengar Trijaya. Terima kasih juga sudah mengirimkan pertanyaan. Kami kembali setelah yang berikut ini. Pendengar Trijaya, saat ini hobi yang sangat dinikmati oleh banyak orang adalah traveling sambil foto-foto selfie tentunya, atau vlogging untuk membuat konten yang menarik. Untuk mendukung gadget yang Anda gunakan, pasti Anda harus punya ya aksesoris pendukungnya seperti power bank, earphone, tripod, juga lainnya. Sekarang Anda nggak usah bingung, nggak usah khawatir, karena sudah hadir Inbox Indonesia yang menyediakan aksesoris gadget untuk membuat konten-konten menarik. Anda ingin tahu apa itu Inbox Indonesia? Anda ikuti nanti live talk show-nya jam 3 sore di Trijaya FM Surabaya. Dan Anda punya kesempatan mendapatkan headphone, ada 3 unit headphone ya masing-masing untuk Anda. Dan untuk interaktif yang terpilih melalui telepon 031 9924 1047, WA di 0811 335 1047, atau ikuti live IG-nya @MNC Trijaya SBY. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi pendengar Trijaya bincang-bincang kita. Terima kasih untuk Anda yang masih mengikuti talkshow kita kali ini dengan topik Jaga Anak Indonesia dari pneumonia melalui vaksin PCV. Masih bersama narasumber Dr. Dominikus Husada, spesialis anak, juga Ibu Nur Farida SKMMM, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Baik, kita sudah ditunggu oleh penanya lewat WhatsApp, ada beberapa pertanyaan yang mirip ya. Jadi langsung saja saya baca beberapa pertanyaan sekaligus. Nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Domi juga Bu Farida. Dan Bu Devi di Gresik, vaksinasi PCV Pfizer gratis di Gresik itu bagaimana? Apakah harus daftar dulu atau langsung datang ke puskesmas terdekat? Kemudian dari Bu Fira, untuk usia bayi yang aman divaksinasi usia berapa? Sebelum dijawab kita ke penelpon dulu. Pak Salam, selamat siang Pak Salam. Pak Salam silakan. Pak Salam. Ya, Dokter mau nanya ini, apakah ini untuk bayi aja ya, untuk anak-anak SD atau SMP itu bisa vaksin PCV ini ya? Kalau bisa itu dilayani di mana? Di rumah sakit, di klinik, atau ada kerjasama dengan misalnya BPJS gitu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Salam. Kita jawab pertanyaan dulu dok dari Pak Salam. Hanya untuk bayi balita atau anak-anak bagaimana dok? Target utama vaksinasi ini sebetulnya adalah anak-anak balita, jadi di bawah 5 tahun, dan para lansia. Di dalam kehidupan nyata yang menjadi target juga adalah para lansia, karena mereka salah satu korban terbesar. Kelompok umur yang lain berada pada prioritas di bawahnya. Ya, dan tentu anak
umur yang lebih tua dari 5 tahun kalau ingin mendapat dia bisa juga ya. Ya. Tapi skema yang ditawarkan belum sepenuhnya diadopsi oleh pemerintah. Jadi pemerintah hanya memberikan pada usia 2, 3, 4, dan 12. Untuk yang terlambat atau sudah lebih tua, yang program ini kan baru, belum ada keputusan untuk mengejar ketertinggalan ini. Tapi di swasta tentu bisa. Cuma ya nggak BPJS, jadi pergi ke dokter. Harganya sayangnya tidak murah memang. Iya. Berapa dok bisa diinformasikan atau Bu Farida? Harganya bergantung pada lokasinya. Jadi kalau sampean pergi ke yang lebih mahal, fasilitas rumah sakit kelas 1 yang sangat mahal itu ya mungkin sekitar 1 juta kurang sedikit atau 1 juta ya. Tapi kalau di tempat-tempat praktek pribadi mungkin sedikit lebih murah, tapi tidak akan sangat murah. Dan 3 kali penyuntikan atau 3 dosis ya dok? Kalau usianya sudah tua enggak 3, sekali cukup. Sekali saja. Mungkin akan diulangi tapi tidak dalam waktu dekat. Baik. Nah, pertanyaan dari Bu Devi, Bu Farida, bagaimana nih? Daftar dulu, datang puskesmas, juga Bu Fira. Oh, Dr. Domi yang menjawab ya, bayi usia berapa divaksinasi? Tadi sudah dijelaskan tapi mungkin tertinggal obrolannya, jadi silakan dijawab Bu Farida. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Devi dari Gresik. Jadi untuk program introduksi imunisasi PCV di Kabupaten Gresik, ini sasarannya adalah bayi yang lahir mulai bulan April, ya tanggal 1 April tahun 2021 dan seterusnya. Nah, untuk bisa mendapatkan imunisasi gratis PCV di Fasyankes Kabupaten Gresik, Ibu bisa menghubungi posyandu terdekat atau Poskesdes atau puskesmas sesuai domisili Ibu. Karena di situ nanti akan dibuat janji atau kesepakatan dengan petugas pelaksana imunisasi. Mengapa demikian? Karena sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk kemasan dari vaksin PCV yang kita pakai itu 1 vial atau 1 botol diperuntukkan 4 bayi ya. Sehingga kita harus mengumpulkan dulu 4 sasaran baru kita bisa lakukan pemberian layanan imunisasi PCV ya. Jadi gampang banget. Datang aja langsung dan buat janji ya. Baik. Berikutnya tadi bayi bisa disampaikan lagi dok untuk usia berapa? Bayi kalau di skema pemerintah ini umur 2 dan 3 bulan. Kemudian diulangi umur 12. Kalau di swasta dia akan terima umur 2, 4, 6, kemudian setahun kemudian. Jadi ada perbedaan, tapi masing-masing memiliki bukti bahwa skema ini sama-sama bermanfaat. Jadi potensinya, keuntungan yang didapat itu sama-sama bisa dibuktikan. Baik, dari Ibu Nadia di Sidoarjo. Mau tanya dok, imunisasi Pfizer ini apakah juga untuk ibu hamil? Nah, di usia kehamilan berapa yang ideal untuk imunisasi tersebut? Sejauh ini enggak. Enggak ya? Enggak. Untuk bayi Ibu Nadia. Jadi tunggu bayinya lahir dulu baru nanti dipersiapkan untuk imunisasi. Atau kakek neneknya. Kakek neneknya. Baik. Kemudian saya jawab lagi pertanyaan dari Pak Hamdan, apakah imunisasi baru ya? Saya kok baru dengar. Untuk imunisasi anak usia berapa? Sudah dijawab tadi. Kemudian Bu Eli apa yang sama dengan yang ditelepon tadi, ini juga Bu Eli. Selain imunisasi ini apakah ada cara lain untuk menghindari pneumonia? Ini memang vaksinasi baru ya dok ya, Bu Farida juga? Betul. Jadi memang baru dengar. Baru dalam skema pemerintah dalam skema pemerintah, ya. Kalau di swasta ya nggak baru. Sudah lama diberikan ya dok. Dan dia sudah generasi yang berikutnya. Dibandingkan yang pertama dulu, sudah 2 kali lipatnya kemampuannya. Jadi di program pemerintah ini memang baru, program baru. Tapi untuk sektor swasta memang sudah dilaksanakan. Ya, dan di sektor pemerintah itu Menteri Kesehatan yang sekarang ingin dipercepat. Jadi beberapa rencana yang diprogram untuk 1 tahun ini apa, 1 tahun berikutnya apa, itu kayaknya semua akan dilakukan secara bertahap, secara bersamaan. Jadi, tapi kita akan menunggu karena bagaimanapun keuangan negara ini terbatas. Betul.
Ibu Eli, selain dengan imunisasi, apakah ada cara lain untuk menghindari pneumonia? Ya, jaga kondisi bayi dan anaknya. Itu yang paling umum yang bisa dilakukan ya. Ya. Contoh ideal adalah Deddy Corbuzier ya. Fitness, terus mengkonsumsi makanan minuman bergizi gitu ya. Itu pun masih kena COVID. Tapi untuk COVID itu semua tidak cukup. Jadi bayi ya begitu. Jadi ASI itu yang paling baik. Lalu udara ruangan itu kalau bisa ya bersirkulasi, itu yang paling bagus ya. Dan yang paling penting itu tadi, kalau ada sumber penular, jauhkanlah. Karena dia terang ditulari dari saluran nafas orang lain. Seperti itu. Tradisi di masyarakat kita kan kalau ada bayi lahir berbondong-bondong jenguk bayinya gitu dong. Ya itu. Jadi loh, jenguk boleh. Video call aja, video call. Enggak apa-apa. Bayinya saya tutup dengan akuarium atau saya kasih gedung kaji kan bisa untuk menghindari supaya nafasnya orang itu tidak mengganggu nafasnya dia. Sebab kita juga nggak enak ya tanya Anda batuk kan nggak enak ya kan? Sama tamu kan nggak bayinya nyaman. Aja ditutupin ya. Atau video call nanti kadonya dikirim, beres kan. Lebih aman ya. Ibu Made, untuk imunisasi ini apakah ada tahapan seperti imunisasi lain? By the way harganya kok mahal ya. Terus Pak Syukur, kalau bayi mengalami kelainan apa bisa mendapatkan imunisasi ini? Silakan Dokter Domi atau Bu Farida yang menjawab ini. Bayi ini imunisasi ini sebenarnya relatif aman ya. Jadi ada kelainan pun untuk saya bukan penghalang untuk vaksinasi. Tapi bagaimanapun teman-teman di lapangan yang akan memutuskan apakah bisa atau tidak. Biasanya pada kasus tertentu kalau tidak berani dilakukan di tingkat puskesmas misalnya, itu di rumah sakit tempat melakukannya. Jadi ada jenjangnya. Tapi dia sepengalaman saya hampir tidak ada yang tidak diberi. Jadi akhirnya semua akan diberi. Jadi dia memang relatif aman. Baik. Saya kira begitu. Ya, berikutnya dari Pak Budi. Ini sebenarnya sudah dijawab juga. Sejauh ini imunisasi belum begitu familiar karena memang masih baru untuk program pemerintah Pak Budi ya. Kemudian apakah mudah untuk mendapatkannya, bayar atau gratis? Ditanyakan lagi Bu Farida. Kalau di Gresik ya mudah. Bukan cuma Gresik, ada 8 daerah tingkat 2. Ya, seperti di Kediri bisa. Kalau di Surabaya nggak bisa. Anda kalau tinggal di dekat Gelora Bung Tomo misalnya, perbatasan Gresik ya, tapi masuk Surabaya ya mohon maaf nggak bisa. Anda hanya bisa melihat. Jadi mungkin ini semacam privilege juga ya. Gitu ya. Untuk Kabupaten Gresik, untuk masyarakatnya bisa mengimunisasikan anak-anaknya yang lahir mulai 1 April 2021 ya. Untuk mendapatkan imunisasi PCV. Jadi imunisasi PCV ini saya ulang sekali lagi, diberikan kepada anak mulai usia 2 bulan, kemudian diulang lagi di usia 3 bulan, dan diberikan untuk dosis ketiganya pada umur 12 tahun. Nah, karena ini masih kegiatan yang berupa introduksi atau pengenalan kepada masyarakat, maka untuk khusus Kabupaten Gresik gratis. Nah, bila ada masyarakat berbatasan dengan Gresik ya, seperti Lamongan, Surabaya, itu mohon maaf untuk layanan imunisasi PCV ini, walaupun lahirnya di Kabupaten Gresik, tetap kami masih belum bisa memberikan ya. Jadi tapi tetap bisa mendapatkan PCV di Fasyankes swasta. Nah, jika ternyata tadi kan kita sebutkan jadwal pemberiannya adalah usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Jika ternyata terlewat jadwalnya, Bapak Ibu masih tetap bisa mengimunisasikan bayinya ke Fasyankes yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi jangan takut, oh anakku ternyata sudah lewat 2 bulan, sudah lewat 3 bulan. Monggo. Selama dia adalah bayi yang lahir mulai 1 April 2021, tetap bawalah untuk mendapatkan 3 dosis imunisasi PCV di seluruh Fasyankes Kabupaten Gresik. Iya. Baik. Tadi masalah vaksinasi PCV untuk Surabaya juga ditanyakan Ibu Heni dan Mbak Rida. Apakah belum. di Surabaya akan bertahap? Belum. Tapi nggak tahu tahun berapa, karena tiap tahun akan ditambah. Cuma kita punya 38, jadi mungkin ya nggak akan langsung sekaligus. Jadi ya nggak bisa ya, harus nunggu. Tunggu, sabar atau pergi ke fasilitas kesehatan swasta. Tapi berbayar. Kabupaten Gresik gratis. Gratis. Iya, masyarakat Gresik ayo manfaatkan peluang yang
sangat berharga ini, karena kalau di swasta mahal banget ya Dok. Mahal, 3 Jangan kali. sampai rugi. Vaksin Iya. memang tidak murah ya. Iya. Jadi sama dengan vaksin COVID. Harganya sama lah, 600-700 Iya. belinya itu. Tanpa subsidi pemerintah tidak mungkin diberikan pada seluruh rakyat. Jadi akhirnya akan harus ada intervensi dari pemerintah. Baik. Nah, ini obrolan yang menarik ya. Banyak sekali perhatian dari pendengar Trijaya, terbukti dari penanya yang masuk juga cukup banyak menanyakan tentang imunisasi PCV ini. Untuk menutup bincang-bincang kita, Dr. Doni bisa disampaikan singkat ya, supaya bayi anak kita terhinder dari pneumonia, apa yang bisa dilakukan, Dok? Ya, pertama para ibu atau para orang tua ya perlu menyadari bahwa pneumonia itu mematikan. Iya. Dan matinya itu nggak enak, mati menderita ya, mati menderita, kasihan bukan ya. mati nyaman, mati menderita, sesak karena sesak, Iya, kasihan. jadi nggak enak. Nah, tapi sebagian penyebabnya bisa dihindari, entah itu dengan menjaga kesehatan tubuhnya, nutrisi dan sebagainya, plus imunisasi, kemudian mengontrol lingkungan supaya kondusif baginya. Karena program ini akan dijalankan secara bertahap ke seluruh Indonesia. Iya. Daerah-daerah yang sudah mendapat ya selayaknya memanfaatkan sebaik mungkin. Anda mungkin tidak dapat keberuntungan 2 kali dalam hidup kan gitu kan. Betul. Misalnya peluang di depan mata ya sambarlah. Iya. Saya kira begitu. Baik, Bu Farida boleh diajak lagi terutama untuk masyarakat Gresik ya, para orang tua supaya bayi-bayinya, putra-putrinya mendapatkan imunisasi PCV. Iya. Baik, kepada seluruh masyarakat Gresik, ibu-ibu, orang tua yang memiliki anak usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan ya, yang lahir mulai 1 April 2021, manfaatkan peluang ya, kesempatan emas yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada kita di Kabupaten Gresik sebagai kabupaten yang melaksanakan introduksi imunisasi PCV ya, segera bikin janji datang ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat untuk mendapatkan imunisasi PCV bagi anak-anak kita. Tidak hanya itu saja, marilah kita semua segera melengkapi imunisasi rutin bagi anak-anak agar herd immunity, kekebalan imunitas terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau PD3I segera tercapai, dan semoga dengan melengkapi imunisasi rutin kita termasuk imunisasi PCV, anak-anak kita nanti bisa menjadi anak-anak yang sehat, berprestasi dan bermasa depan cerah. Iya. Baik, terima kasih Dr. Domi, Bu Farida untuk bincang-bincangnya siang ini. Sehat selalu, selamat bertugas dan selalu ada untuk menyehatkan masyarakat ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar Trijaya. Saya Wina Alifa, setelah ini masih bersama Anda di Trijaya Siang.